Bab 2705 sampai bab 2708. Di istana Han, Liu Qi sedang duduk di kursi malas, memikirkan apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Pada saat ini, seorang bawahan datang dan menyerahkan surat kepada Liu Qi. Dia berkata kepada Liu Qi, "Yang mulia, ini Tuan Xiao Taya dari Villa Dewa Pedang. Dia mengirimkannya ke sini." Xiao Taya? Liu Qi tersenyum main-main, sepertinya dia tidak bisa menahannya itu lagi. Xiao Taya adalah keturunan Dewa Pedang Krisan dan pemilik Villa Pedang Ilahi saat ini. Kemudian Liu Qi tersenyum tipis, mengambil surat itu, membukanya dan membacanya. Ternyata saat Paus Jerman dan Austria itu lahir, Xiao Taya juga merasakannya. Dan Xiao Taya memutuskan untuk mengambil tindakan untuk menemui orang yang disebut Paus ini. Ia pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa Excalibur Villa kembali ke dunia dan menjadi saksi di hadapan dunia, agar semua orang mengetahui kehebatan dari Excalibur Villa. Xiao Taya mengatakan dalam suratnya bahwa dia meminta Liu Qi untuk meramalnya dan ingin menanyakan tentang situasi Paus Jerman dan Austria. Setelah Liu Qi membaca surat itu, dia hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan beberapa kata, dia telah datang ke Tiongkok. Ye Chong lupa berapa banyak kuburan yang dia gali, dan akhirnya menemukan orang bernama Ahua ini. Ahua adalah murid Dewa Pedang Krisan, dan dia berpartisipasi dalam pertempuran dengan Dewa Pedang Krisan. Sebelum pertempuran dimulai hari itu, saya masih mandi di tenda, tanpa diduga. Orang-orang barat yang tidak menghormati etika bela diri tiba-tiba menyerang kami. Akibatnya, kami berada dalam kekacauan untuk beberapa saat. Ahua mengenang, saya baru saja datang. Dari ketika saya keluar dari kamar mandi, seorang barat muncul dengan pisau besar, dan kemudian pisau itu menyala, dan entah bagaimana saya mati. Ye Chong menyela ingatan Ahua. Maaf, saya tanyakan tentang keberadaannya kuncinya. Ahua berkata, "Oh, maaf, ya, sebelum saya meninggal, saya melihat orang barat mengambil tas kulit saya yang paling indah, dan kuncinya ada di dalam tas itu. Orang barat itu siapa itu?" Ye Chong bertanya lagi, "Baiklah kalau dipikir-pikir, sepertinya namanya Michael. Dia bukan orang yang tidak dikenal. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuhku?" kata Ahua. Segera, Ye Chong dan Liu Jing menemukan orang barat ini, Michael the Strong. "Iya, saya Michael. Saat kami menyerang hari itu, saya adalah orang pertama yang bergegas ke kamp tentara Tiongkok. Saya bergegas ke tenda dan menemukan Karami kecil sedang mandi. Saya tidak memperhatikan, lalu membunuh dia dengan pisau. Bacok dia sampai mati. Setelah dia dibacok sampai mati, saya menemukan bahwa Karami kecil memiliki tas kulit yang sangat bagus. Jadi saya mengambil tas itu, dan kemudian saya bergegas keluar tenda, ingin membunuh yang lain lagi. Namun, sebelum saya bisa berlari beberapa langkah, saya dibunuh oleh pria Tionghoa lainnya dengan palu. Dewa Palu Tiongkok Fang Wanli, benar. Saya Fang Wanli. Perang itu sungguh sengit. Di pagi hari, saya sedang memasak dan menyiapkan sarapan untuk Dewa Pedang Krisan. Saat saya sedang memotong kayu bakar, musuh-musuh itu bergegas. Kemudian, kami segera berdiri untuk melawan. Dan ketika kami melihat mereka bergegas, saya tidak melakukannya, bahkan menyiapkan makanan, jadi saya bergegas maju dengan palu. Setelah saya membunuh beberapa orang, saya dipukul oleh orang barat kejam lainnya, Davis, yang dikenal sebagai telapak besi, meninggal. Sebelum saya mati, saya mengambil melihat secara khusus bubur yang saya masak, dan menemukan bahwa bubur itu sudah gosong. Sayang sekali. Apa? Anda bertanya tentang tas kulit yang berharga. Ya, setelah saya membunuh seseorang, dia memang memegang sebuah tas khusus tas kulit emas yang indah di tangannya. Petik 2. Aku membunuhnya dan tas itu jatuh ke tanah, tapi aku tidak memperhatikan. Pada akhirnya, tas itu dicuri oleh seorang pria bernama Skinny Monkey. Seseorang mengambilnya.
Saya monyet ramping, itu saya. Tentu saja saya berada di tim Lord Chrysanthemum Sword God, karena saya sangat fleksibel dan terutama bertanggung jawab untuk membersihkan medan perang. Itu benar, saya mengambil tas kulit sebagai senjata. Saya terpaksa tidak punya pilihan. Ketika saya hendak ke toilet, orang-orang barat itu tiba-tiba bergegas keluar. Akibatnya, saya bahkan tidak mengeringkan pantat saya sebelum menarik celana saya, dan senjata saya ada di dalam tenda. Jaraknya sangat jauh sehingga tidak ada waktu untuk mengambilnya. Jadi saya tidak punya pilihan selain melihat tas kulit di tanah, jadi saya mengambilnya dan menggunakannya sebagai senjata, dan mulai mengayunkannya. Cuma bercanda, saya merobohkan 4 atau 5 orang, tapi sayang sekali, itu hanya tas kulit. Meski tasnya berserakan, saya tidak membunuh siapapun. Tentu saja, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Dan orang-orang yang tidak saya bunuh itu berbalik dan menyerang saya. Pada akhirnya, saya mati setelah beberapa serangan. Iya, setelah tasnya berserakan, ada sesuatu yang jatuh. Itulah kuncinya ke makam pedang ilahi pedang krisan. Aku tidak sepenuhnya yakin, tapi di dalam tas itu, benda itu terlihat mulia. Mengapa kamu tidak bertanya pada Ahua? Dia tahu. Apa, Ahua sudah mati? Ahua tidak bisa bertanya lagi. Oke. Itu benda berbentuk segitiga non-emas itu terbang keluar setelah tasnya berserakan. Terbang dengan jarak lebih dari 10 meter. Lalu menabrak wajah seorang pria berjanggut, yang sepertinya dipanggil Dewa Tinju Dukes. Halo? Halo? Aku Dukes, cantik-cantik. Aku paling suka matamu. Siapa nama belakangmu, Maaf ya, kepalaku dipukul oleh benda berbentuk segitiga. Entahlah apa itu. Saya pikir itu adalah senjata tersembunyi orang lain. Saya mengambilnya dan melihat bahwa itu tidak terlihat istimewa. Lalu saya membuangnya dan memukuli orang tersebut sampai mati. Kemudian, aku dipotong menjadi 2 bagian oleh energi pedang Dewa Pedang Krisan. Saat dia mengatakan itu, Dukes melihat ke separuh tubuhnya yang tersisa. Cantik, kamu. Tidak akan membenciku hanya karena aku hanya memiliki separuh tubuhku, kan? Jawab pertanyaanku, Ye Chong berkata tanpa berkata-kata, kemana perginya segitiga itu? Dukes berpikir sejenak dan melanjutkan, diambil nanti. Siapa itu? Oh ya, itu adalah wakil panglima tentara kita, Tuan Alger Ogasa. Iya, saya Aljazair Oli, dan saya adalah wakil pemimpin perang itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mati di sini. Para pejuang Tiongkok sungguh luar biasa. Kami telah lama mendengar bahwa ada banyak sekali sumber daya dan harta budidaya di Tiongkok yang belum digunakan. Jadi kami ingin memanfaatkan energi spiritual bumi yang benar-benar kering dan datang ke Tiongkok untuk mencarinya sebagai jalan bagi kami, untuk bertahan dari kelelahan energi spiritual. Hanya saja fakta membuktikan bahwa kami salah. Tiongkok tidak sesederhana yang kami kira. Kami mengorganisir ratusan orang kuat dari dunia barat di Fandigang, berpikir bahwa pertempuran ini akan mudah. Saya benar-benar tidak menyangka ada begitu banyak dewa dan manusia di Tiongkok. Jika saya diberi kesempatan lagi, saya pasti tidak akan memilih untuk menyerang Tiongkok. Saat itu, sebagai wakil komandan, saya berhadapan dengan Dewa Pedang Krisan. Namun, Dewa Pedang Krisan sangat menakutkan. Ilmu pedangnya begitu hebat hingga membuat saya terpesona. Dalam beberapa ronde, saya mati. Apakah itu benda segitiga? Aku mengambilnya, dan tampaknya benda segitiga itu sangat berharga. Sebelum aku mati, aku memberikannya kepada orang kepercayaanku Bileisi. Lalu Ye Chong dan Liu Jing pergi ke sana lagi temukan Bailet. Namun setelah dicari beberapa orang, tidak ditemukan seorang pun bernama Bires. Akhirnya kabar Bires terdengar dari seorang pria bernama Altai. Biles, pengecut yang memalukan itu, dia melarikan diri. Ye Chong dan Liu Jing terdiam. Apa? Bailet melarikan diri. Baru saat itulah Ye Chong tahu mengapa dia tidak dapat menemukan Bailet.
Ternyata Bailet saat itu belum meninggal. Dari mana Bires? Pertanyaan kedua Ye Chong. Dia adalah Paus Tahta Suci Timur Suci Baja Vatikan. Dia melarikan diri dan secara alami kembali ke Tahta Suci Baja Brahman. Apa? Tahta Suci Timur Suci? Ye Chong tercengang. Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi sebuah kebetulan. Ternyata Tahta Suci Saint Easton sudah ada saat itu. Markas besar Tahta Suci Saint Easton berada di Vandigang. Saya mendengar bahwa Tahta Suci Saint Easton mengumpulkan harta karun dari seluruh dunia dan menaruhnya di rumah harta karun bawah tanah yang besar di bawah kastil lamanya. Jika barang-barang itu benar-benar dibawa kembali oleh Bires, saya yakin barang-barang itu ada di bawah tanah, rumah harta karun. Oke, terima kasih, kata Ye Chong. Setelah kerja keras yang tidak diketahui jumlahnya, Ye Chong dan Liu Jing akhirnya mendapatkan berita yang mereka inginkan dan menemukan keberadaan kunci makam pedang ilahi pedang krisan. Sepertinya perlu pergi ke Vandigang, kata Ye Chong. Setelah itu, kedua orang itu meninggalkan makam ilahi Yinshan. Ketika mereka pergi, hari sudah larut malam, bulan masih tipis, dan kicauan burung terdengar dari waktu ke waktu di hutan makam Dewa Yinshan. Embusan angin dingin bertiup, Ye Chong dan Liu Jing sudah pergi, dan lingkungan sekitar kembali sunyi. Kantong tanah yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sana, menceritakan sejarah yang mengejutkan ini. Dan di negeri sepi ini, hanya ada satu orang yang duduk di sana, dan jenazah Altai lah yang baru saja ditanyai. Dia melihat Ye Chong dan Liu Jing pergi, berdiri diam di sana untuk waktu yang lama. Lalu, dia berkata, "Apakah kamu pergi sekarang? Apakah ada yang mau bertanya padaku pertanyaan lain?" Ternyata Ye Chong dan Liu Jing hanya menanyakan dua pertanyaan dan mendapatkan jawabannya. Oleh karena itu, Altai tidak ditanya pertanyaan ketiga. Setelah dibangkitkan oleh mantra Liu Jing, Altai tidak akan pernah mati jika dia tidak menanyakan pertanyaan ketiga. Yang bisa dilakukan Altai hanyalah duduk diam, tampak bosan. Di sisi lain, setelah Ye Chong dan Liu Jing keluar dari pegunungan, langit mulai menjadi sedikit lebih cerah. Perut ikan berwarna putih juga muncul di timur. Kedua orang tersebut datang ke bandara terdekat, mengambil penerbangan internasional, dan menuju ke Vandigang. Vandigang adalah sebuah negara kecil di dunia barat, meskipun kecil namun terkenal di dunia karena kekuatan agamanya. Vandistil memiliki sejarah yang panjang dan juga merupakan salah satu tempat wisata terkenal di dunia. Sejarah keagamaan mereka pun lebih panjang lagi, sehingga tak heran jika markas tahta suci Saint Easton berada di Gang Vandi. Saat Ye Chong dan Liu Jing sedang menunggu pesawat di bandara, Ye Chong menelepon Zhu Jiayin dan memintanya membantunya mendapatkan informasi tentang tahta suci. Dia ingin melihat di mana lokasi spesifik gereja Timur berada. Dendam terhadap tahta suci Saint Easton juga sangat dalam, jadi kami memanfaatkan kesempatan ini saja untuk menyingkirkan tahta suci Saint Easton. 4 dari 13 Kidou Taibao yang telah menerima pesanan berangkat ke Tiongkok keesokan harinya. Suatu hari kemudian, mereka telah tiba di Tiongkok. Kali ini mereka datang ke Tiongkok dengan dua tujuan utama. Yang pertama adalah mencari Ye Chong yang berani menjadi musuh mereka. Ye Chong membunuh Hei Wu Chang dan Biksu Chi, jadi Gos Dao tidak akan membiarkannya pergi. Keempat orang itu datang ke sini untuk membunuh Ye Chong. Hal kedua adalah mencari dan menyelidiki orang yang menyebabkan perubahan kuasa langit dan bumi. Gosroad memiliki saluran berita sendiri, mereka telah mendengar bahwa orang ini telah tiba di Tiongkok, dan berada di Tenggara. Setelah orang buta, Suangdao, Macan Tutul dan Macan tiba di Tiongkok, pertama-tama mereka pergi ke tempat biasanya Black Friday mati, Gunung Laoi. Dan ketika mereka merasakan keluarga Qin di Gunung Laoi, keluarga Qin sudah menjadi berantakan. Seluruh anggota keluarga Qin telah dibunuh oleh Paus Jerman dan Austria, dan dapat dikatakan tidak ada seorang pun yang tersisa. Ketika Suangdao,
Macan tutul dan yang lainnya melihat mayat di sini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh bahwa metode ini sangat kejam. Selanjutnya, keempat orang itu mulai mencari mayat Hei Wuchang. Saat mencari, tiba-tiba saya menemukan ruang bawah tanah, dan ada makhluk hidup di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah ini ditemukan oleh orang buta. Meskipun orang buta itu buta, namun pendengarannya berbeda dengan orang biasa, sehingga ia mendengar suara nafas yang menakutkan di ruang bawah tanah. Orang buta itu memberitahu lokasi spesifiknya, dan harimau itu menghampiri dan menendang pintu ruang bawah tanah hingga terbuka. Alhasil, tercium bau toples kubis yang sudah lama disimpan dari basement. Segera setelah itu, harimau tersebut mengeluarkan seseorang dari dalam, tidak lain adalah Riley Head. Kepala Riley ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Ternyata Riley telah bersembunyi di ruang bawah tanah dan di tong sayur sejak Paus Jerman dan Austria membunuh orang. Paus Jerman dan Austria membunuh semua orang yang terlihat dan pergi tanpa mempedulikan orang lain. Riley menyembunyikan kepalanya di bawah, takut menunjukkan wajahnya. Akibatnya, muncullah orang buta dan harimau, kepala Riley dicabut, dan dia segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. "Oh, kakek, jangan bunuh aku." Saat dia mengatakan ini, aliran cairan kuning tiba-tiba mengalir keluar dari sela-sela kakinya. Tiger dan yang lainnya memandang Riley Head dengan sangat meremehkan dan bertanya, "Siapa kamu?" Riley Head berkata, "Nama saya Riley Head." "Siapa yang membunuh orang-orang ini?" Tiger bertanya. "Iya, dia orang barat, memakai baju merah dan berkerudung merah. Saya tidak tahu siapa dia," kata Riley. "Bagaimana dengan orang yang membunuh Hei Wuchang?" tanya orang buta itu. "Orang yang membunuh Lord Hei Wuchang? Aku tahu ini, namanya Ye Chong, anak itu bukan orang baik, tapi dia sudah pergi," kata Riley. "Kemana mereka pergi?" si buta terus bertanya. Kepala Riley berkata, "Ya, saya tidak tahu, tapi menurut saya mereka seharusnya bergegas ke bandara sekarang." "Bandara?" Orang buta itu menyipitkan matanya. "Sudah berapa lama mereka pergi?" "Baiklah, Ye Chong dan yang lainnya sudah pergi. Sudah 2 hari, Riley berkata. "Tetapi pria berbaju merah yang membunuh orang-orang ini baru saja pergi belum lama ini." Setelah mendengar ini, Suang Dao dan Tiger saling memandang. Karena Ye Chong sudah pergi lebih dulu, tidak apa-apa untuk pergi dan menemui pria berbaju merah sebentar. Kemudian harimau berkata, "Orang buta, pedang ganda, ayo kejar kamu. Macan tutul, kamu tetap di sini dan periksa situasinya lagi." Harimau meminta macan tutul untuk tinggal di sini dan memeriksa kembali situasinya. Dia mengatakan kepada yang lain, "Mari kita mengejar ketinggalan dan mencari tahu siapa orang itu terlebih dahulu." Menyelidiki Paus Jerman dan Austria juga merupakan bagian dari misi. Dengan mengatakan itu, harimau, pedang ganda, dan orang buta mengejar ke depan, meninggalkan macan tutul sendirian di tempat yang sama. Tidak lama setelah ketiga orang itu pergi, saat macan tutul sedang mencari tubuh Hei Wuchang, sosok lain tiba-tiba muncul di sini. Pria ini berpakaian putih, dengan pedang panjang tersandang di pinggangnya. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan sikap anggun, kulit seperti batu giok, perawakan tinggi, dan temperamen aristokrat di wajahnya. Sekilas, dia adalah anak dari keluarga tertentu. Anak laki-laki berpakaian putih datang ke sini dan melihat mayat di mana-mana. Kepala Riley berlutut di tanah, dan seekor macan tutul dengan ekspresi jahat di wajahnya. Dia mendengus dingin dan berkata, "Kamu yang melakukan semua ini." Ketika Leopard melihat pengunjung itu, dia tidak peduli dan hanya mencibir. Dia telah melihat terlalu banyak tuan muda yang merasa benar sendiri seperti ini. Sekilas, bocah cantik ini adalah orang tak berguna yang hanya bisa berbicara di atas kertas. Setelah belajar bela diri selama beberapa tahun, ia hanya ingin berkeliling dunia dan berbuat adil demi surga.
Macan tutul mungkin adalah 13 Taibo dari jalan hantu. Dia telah membunuh banyak tuan dengan tangannya, dan dia berjuang untuk keluar dari tumpukan orang mati. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menganggap serius pemuda kecil ini. "Siapa kamu? Berani bicara seperti ini padaku?" tanya Leopard. "Saya di sini di Villa Senjian, Xiao Tai," kata pemuda itu. Ternyata orang tersebut adalah keturunan dari Badan Pedang Krisan, pemilik muda Villa Senjian saat ini. "Xiao Tai, apa itu Villa Pedang Ilahi? Kamu seorang wanita muda?" Leopard tidak peduli sama sekali. "Aku belum pernah mendengarnya." Leopard sama sekali tidak menganggap serius wanita muda itu, dan berkata dengan sinis, "Saya tidak peduli wanita kecil seperti apa Anda, kakak atau adik. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengurus urusan Anda sendiri dan menjauh dari sini. Jika tidak, Anda akan menyesalinya." Taya kecil sangat marah sehingga beberapa orang berani meremehkannya di Senjian Villa. "Aku belum pernah melihat orang sombong sepertimu," kata Xiao Taya. "Hei, kamu melihatnya hari ini," kata Leopard dengan senyum yang sangat liar. "Cepat dan pergi sejauh yang kamu bisa. Kamu sangat berani. Izinkan aku bertanya lagi, apakah kamu membunuh orang-orang ini?" Xiao teriak Taya. Macan tutul tertawa dan berkata, "Apa, jadi bagaimana jika aku membunuh mereka? Lalu bagaimana jika aku tidak melakukannya? Apakah kamu masih ingin membalaskan dendam mereka? Ketika kamu melihat ketidakadilan di jalan, hunus pedangmu untuk membantu." "Xiao Tai," kata seorang. Leopard tertawa dan berkata, "Dia hanya anak kecil sepertimu. Rambutmu belum tumbuh. Aku menyarankanmu untuk pulang dan merawatnya. Membasmi setan, membela jalan, dan melindungi keselamatan Tiongkok adalah misiku Villa Dewa Pedang. Sejak aku melihatnya hari ini, kamu adalah monster. Bagaimana aku bisa mengampunimu?" Saat dia mengatakan itu, tangan Xiao Taya perlahan-lahan meletakkan gagang pedang. Ketika macan tutul melihat ini, dia mengutuk, "Apa yang kamu lakukan? Saya tidak tahu hal yang sama seperti kamu, tetapi kamu masih mengganggu saya. Sialan, kamu mencari kematian." Saat dia mengatakan itu, macan tutul tiba-tiba mengeluarkan pisau terbang, dan seberkas cahaya perak menyambar melewati dan menusuk langsung ke wajah Xiao Taya. Pisau terbang itu sangat cepat, dan berada di depan Xiao Taya dalam sekejap mata. Xiao Taya mendengus dingin dan mengangkat pedang panjang di pinggangnya dengan sarung terpasang. Hanya terdengar suara dang dan belati macan tutul mengenai gagang pedang Xiao Taya, lalu langsung jatuh ke tanah. Leopard mendengus dingin, "Aku tidak menyangka kamu, anak laki-laki cantik, memiliki kekuatan. Sepertinya aku masih meremehkanmu." Kemudian, Leopard mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, sebuah jari muncul di antara masing-masing dua jari belati yang bersinar. Dengan cara ini, nampaknya mereka benar-benar dua cakar macan tutul. Kemudian, Leopard menendang kakinya dengan keras dan bergegas menuju Xiao Taya. 13 Taibao di jalan hantu masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Macan tutul itu cepat, sama seperti citah, saat bertarung melawan manusia. Macan tutul seringkali membunuh musuh sebelum musuh sempat bereaksi. Melihat bahwa sebelum kata-kata terakhir Leopard terdengar, dia sudah dekat dengan Xiao Taya. Kemudian, Leopard mengangkat tangannya, dan 10 pisau baja di tangannya ditarik dari atas ke bawah menuju wajah Xiao Taya. "Jieji, kamu anak laki-laki cantik. Aku akan menjelekkanmu hari ini. Mari kita lihat bagaimana kamu pamer di masa depan. Bagaimana kamu masih mencoba merayu gadis kecil." Leopard tertawa penuh dengan bahasa kotor. Xiao Taya mendengus dingin. Tepat ketika pukulan Leopard hendak menimpanya, Xiao Taya tiba-tiba membalikkan tangannya, dan gagang pedangnya mengenai pergelangan tangan Leopard dengan keras. Macan tutul itu kesakitan, tangannya mati rasa, semua pisau terbang di tangannya langsung terlepas dan jatuh ke tanah. Namun macan tutul gagal melakukan satu pukulan pun,
dan tangannya yang lain tiba-tiba berubah arah, dan 5 pisau terbang tiba-tiba menusuk Xiao Taya dari perut. Dan Xiao Taya terbang dengan sebuah tendangan, tiba lebih dulu dan memukul perut macan tutul dengan satu tendangan. Dia menendang macan tutul itu beberapa kali dan menggulingkannya ke belakang. Ia terbang lebih dari 10 meter dan kemudian jatuh ke tanah dengan bang terdengar di tanah. Darah macan tutul itu mendidih setelah ditendang, dan seteguk darah muncrat. Dia memandang Xiao Tai dengan kaget. "Siapa kamu?" "Sudah kubilang bahwa aku Excalibur Villa, Xiao Tai." Xiao Taya berkata, "Kamu orang yang picik." Excalibur Villa tidak mendengarkan. Aku berkata, "Kamu pasti tahu tentang Dewa Pedang Krisan, kan?" "Apa, Ju? Dewa Pedang Krisan?" Macan tutul tertegun. Xiao Taya melanjutkan, "Dewa Pedang Krisan adalah leluhurku." Xiao Taya mengucapkan nama yang nyaring ini, dan macan tutul itu mundur selangkah karena ketakutan. Dia sebenarnya adalah keturunan Dewa Pedang Krisan, pantas saja dia memiliki kemampuan seperti itu. Aku tidak menyangka, pikir Leopard dalam hati. Kemudian, Leopard tiba-tiba mengubah nadanya. "Saya di sini hari ini hanya untuk menangani beberapa masalah internal kita. Ini tidak ada hubungannya dengan Villa Senjian Anda. Saya tidak membunuh orang-orang ini. Kami bahkan tidak mengenal satu sama lain. Jika kita tidak bertengkar, itu salah paham. Biarkan saja, bagaimana?" Kali ini, Xiao Taya mendengus dingin. "Itu ide yang bagus. Aku akan membunuh kalian semua yang datang, dan hari ini aku akan membunuhmu." Leopard sudah menyerah, tapi dia tidak menyangka pihak lain tidak akan memberinya wajah apapun. Memikirkan hal ini, wajah macan tutul menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, "Oke, saya tidak memamerkan kekuatan saya. Anda benar-benar berpikir Anda adalah yang terbaik di dunia, bukan? Oke. Bahkan jika itu masalahnya, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Saat dia mengatakan itu, dia mendengar macan tutul mengaum, dan tiba-tiba 2 macan tutul hitam melompat keluar dari hutan di dekatnya pada saat yang bersamaan. Macan tutul itu bertubuh besar, seperti badak, dengan wajah dan taring berwarna hijau, serta mata berwarna merah darah, terlihat seperti 2 binatang buas. "Pergi, bunuh dia." Leopard mengarahkan jarinya ke Xiao Taya. Kedua macan tutul itu, seolah-olah memahami perintah macan tutul, melompat dari sisi kiri dan kanan, berubah menjadi 2 bayangan hitam, dan bergegas menuju Xiao Taya seperti anak panah. Menghadapi kemunculan kedua macan tutul itu, Riley begitu ketakutan hingga pingsan. Namun, Xiao Taya sama sekali tidak menganggap serius Hua Leopard. Dalam sekejap mata, 2 ekor macan tutul telah tiba di depan Xiao Taya, membuka mulut mereka yang berdarah. Bau darah menerpa wajahnya, tapi Xiao Taya tidak panik, dan jari-jarinya tiba-tiba menggenggam gagang pedang. Dan saat tangannya menggenggam gagang pedang, energi pedang yang kuat tiba-tiba meledak. Ketika energi pedang lewat, kedua macan tutul itu terbelah menjadi 2 dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ketika macan tutul melihat pemandangan ini, dia langsung ketakutan. Dia menyadari bahwa dia bukan tandingan Taya kecil ini. Macan tutul itu cukup pintar dan tidak ragu-ragu sama sekali. Ia berbalik dan lari sementara Xiao Taya baru saja membunuh macan tutul itu. Xiao Taya mendengus dingin, lalu terbang dan memukul pisau terbang yang baru saja dijatuhkan macan tutul itu di kakinya. Dengan berkah kekuatan Xiao Taya, pisau terbang itu mengeluarkan seberkas cahaya perak di udara dan menembak langsung ke arah macan tutul itu. Macan tutul itu tidak mengambil 2 langkah sebelum punggungnya dipukul oleh pisau terbang. Kemudian tubuh macan tutul itu berguncang, dan karena kelembaman, ia berlari ke depan sejauh puluhan meter, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, seolah-olah sudah mati. Ada rasa takut dan keengganan di wajah macan tutul itu. Tapi Xiao Taya membunuh macan tutul itu dengan begitu mudahnya, bahkan tanpa mengeluarkan pedangnya dari sarungnya.
Lalu, Xiao Taya menoleh untuk melihat kepala relay tadi. Saat ini, kepala relay tergeletak di tanah dan dia tidak sadarkan diri. Xiao Taya menghampiri dan menendang kepala relay dengan keras. Relay sakit kepala, lalu bangun dengan santai, nyengir dan melolong. Dan ketika dia melihat Taya kecil berdiri di depannya, dia langsung berlutut. "Tuan, selamatkan hidupmu, jangan bunuh aku," kata relay. Xiao Taya bertanya, "Untuk apa mereka di sini? Apa yang terjadi di sini?" Kemudian, relay memberitahu Xiao Taya apa yang sebenarnya terjadi. Xiao Taya menyipitkan matanya, pria berbaju merah, sepertinya dia, keterampilan deduksi Raja Yan benar-benar layak diterima. Xiao Taya tampak sangat bersemangat saat ini. Setelah mengatakan itu, Xiao Taya berbalik dan pergi tanpa memperhatikan kepala relay. Adapun keluarga Qin di Nuoda, hanya relay head yang masih hidup saat ini. Pada saat yang sama, harimau, orang buta, dan 3 pria dengan 2 pedang berlari sepanjang jalan, mengejar Paus Jerman dan Austria ke arah yang dia tinggalkan. Benar saja, ketika dia mengejarnya beberapa meter jauhnya, dia sudah berhasil menyusul Paus Jerman dan Austria. Faktanya, bukan mereka yang berhasil menyusul Paus Jerman dan Austria. Hanya saja Paus Deo sudah merasa ada yang mengejarnya, sehingga Paus Deo berhenti. Ketiga orang dari Ghost Road berlari keluar dari hutan dan melihat pria berpakaian merah dari kejauhan. Mereka bertiga berjalan mendekat. Paus Jerman dan Austria tentu saja tidak mengetahui siapa ketiga orang ini, dan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu mengejarku? Kamu muncul entah dari mana dan menyebabkan fluktuasi energi di dunia. Kamu terlihat seperti seorang master," kata harimau. Kedua pedang itu memandang ke arah Paus Jerman dan Austria dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu?" "Saya khawatir saya bertanya terlebih dahulu. Apakah kamu begitu kasar?" kata Paus Jerman dan Austria. Harimau itu mencibir dan berkata, "Haha, aku bisa memberitahumu siapa kami. Biar ku beritahukan padamu, jangan sampai aku membuatmu takut karena takut. Kami adalah 13 penjaga dunia hantu. Aku seekor harimau, ini orang buta. Ini adalah 2 pedang. Untuk apa?" Rupanya Paus Jerman dan Austria tidak tertarik pada 13 Kasim di jalan hantu. "Saya tahta suci Set Timur, Paus Merah generasi ke-16, Paus Jerman dan Austria," kata Paus Jerman dan Austria. Ternyata orang-orang dari tahta suci Timur mendengar nama tersebut. Ketiga harimau itu semakin percaya diri. Meskipun tahta suci Sein Eastern memiliki sejarah yang panjang, kini telah diserap oleh sebuah organisasi di bawah Ghost Road. Secara logika, Paus Merah sialan ini hanyalah bawahan mereka. Haha, ternyata itu monster tua dari tahta suci Timur. "Izinkan saya bertanya, apa tujuan kelahiranmu kali ini?" tanya Tiger. Paus Jerman dan Austria terlalu malas untuk memperhatikan ketiga orang ini dan berkata, "Saya khawatir itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika tidak terjadi apa-apa, saya akan pergi." "Berhenti, biarkan kamu pergi," teriak Tiger. "Aku khawatir kamu orang tua tidak bisa tidur. Sudah terlalu lama. Tahukah kamu, sekarang seluruh tahta suci Sein Timur telah menyerah pada cara hantu saya." Mendengar ini, Paus Jerman dan Austria menyempitkan pandangannya mata. Faktanya, para paus dari Jerman dan Austria juga mengetahui tentang cara hantu. Jalan hantu memang tidak setua tahta suci Timur, namun dalam sejarah dunia barat, jalan hantu selalu menjadi keberadaan yang penting dan misterius. Setelah kebangkitan Paus Deo kali ini, dia segera datang mengejar Ye Chong. Dia belum tahu bahwa tahta suci Timur telah terikat pada Ghost Dao. Apakah ada hal seperti itu? Tahta suci Sein Timur bergantung pada Anda. Paus Jerman dan Austria menggelengkan kepalanya. Keturunan yang tidak berguna ini, jelas. Paus Jerman dan Austria sangat meremehkan hal ini. Kemudian, dia melihat ke arah Tiger dan berkata, "Bagus sekali.
hari ini saya akan menggunakan hidupmu untuk memberitahumu tentang jalan hantu. Mulai sekarang, Gereja Suci Timur tidak lagi terikat dengan jalan hantu. Setelah mendengar ini, harimau lainnya sangat marah. Betapa beraninya, saya ingin melihat kemampuan Anda. Saat dia mengatakan itu, harimau itu menunjukkan tangannya yang besar, mengepalkannya seperti cakar harimau, dan menamparkan paus Jerman dan Austria dengan keras. Sosok harimau itu sangat cepat. Dalam satu tarikan napas, ia mendekati paus Jerman dan Austria, dan menamparkan kepala paus Jerman dan Austria dengan telapak tangannya yang besar. Harimau ini memiliki tubuh yang tinggi dan tangan yang besar. Dengan telapak tangan tersebut sepertinya ia mampu meremukkan kepala paus Jerman dan Austria seperti semangka. Namun ketika harimau hendak mencubit kepala Paus Deo tidak melihat bagaimana ia bergerak. Tiba-tiba bola energi hitam keluar dari tubuhnya. Energi hitam menghantam harimau seperti palu meteor yang ditembakkan. Baru mendengar bunyi, bang, harimau itu langsung pingsan dan mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Harimau itu menutupi dadanya, mengertakkan gigi, dan memandang paus Jerman dan Austria. Dia benar-benar mampu, pantas saja hal itu bisa menyebabkan perubahan di dunia. Orang buta, pedang ganda, ayo pergi bersama. Saat ini, orang buta itu berkata, baiklah. Saya hanya ingin membunuh mereka yang mampu. Saat dia mengatakan ini, dia merentangkan tangannya, dan untuk sesaat, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi hitam. Awalnya sore yang cerah, namun tiba-tiba, area sekitarnya berubah menjadi kumpulan hitam, seolah-olah ada yang menutupinya dengan kain hitam buram. Ini adalah keahlian unik orang buta. Walaupun matanya tidak bisa melihat, namun telinganya adalah aura, menciptakan ruang yang benar-benar gelap. Di ruang gelap, semua orang menjadi buta, dan orang buta memiliki kelebihan itu. Orang buta juga bisa membiarkan rekan satu timnya melihat dalam kegelapan. Oleh karena itu, baik harimau maupun pedang ganda dapat terlihat. Kali ini, harimau itu mengeluarkan kapak besar, dan sepasang pisau di sebelahnya juga mengeluarkan dua pisau dan menjilat bibirnya. Walaupun mereka sombong, mereka tidak bodoh. Mereka tahu betul bahwa Paus Jerman dan Austria sangat berkuasa. Jadi mereka bersiap jika mereka bertiga maju bersama dan membunuh Paus Jerman dan Austria. Saat ini, Paus Jerman dan Austria berada dalam kegelapan, tetapi Paus Jerman dan Austria hanya mencibir dengan nada menghina. Setengah menit kemudian, kegelapan memudar, dan Paus Jerman dan Austria sudah lama menghilang. Dia terus mengejar Ye Chong. Dalam posisi tadi, harimau, orang buta dan pedang ganda telah jatuh ke tanah dalam keadaan mati. 13 taibao jalan hantu dibunuh dengan mudah oleh Paus Jerman dan Austria. Bersambung.